Itulah penyesatnya. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada Paulus yang mengaku bukan manusia ini? Wahyu bro, wahyu yang datang. Sinar kan, sinar yang berbicara. Ada saksi bang, ada saksi bang. Di sampingnya kan ada saksi. Ketika dia tersungkur di Damsik, kan ada saksi bang. Bukan bohong dia. Hingga buta 3 hari bang. Itu masalahnya. Iblis Jadi, kalau ada- datang, kalau datang memakai nama Yesus, boleh enggak? Tidak. Bohong berarti Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Bohong berarti. Ayo. Ikan nabi-nabi palsu. Coba baca Matius 7 Iya. ayat 15. Iya. Matius 7 ayat 15. Iya. Waspadalah terhadap Nabi-nabi palsu. Dari Iya. buahnya nabi palsu itu, apa buah dari nabi Betul. palsu itu? Pengikutnya Apakah ngapain? Paulus itu Pengikutnya nabi? memanggil Tidak, Yesus bro. apa? Hei, buah Waspadalah nabi palsu itu apa? Buah dari nabi palsu itu apa? Pengikutnya memanggil Yesus sebagai apa? Bermujizat pakai nama siapa? Mengusir setan pakai nama siapa? Buah dari nabi palsu itu. Jawab. Bukan itu maksudnya. Muncul nabi-nabi gitu loh. Artinya habis Yesus. Dari buahnya kau bisa mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, Bukan itu, bermujizat pakai namaku. Saya Nggak ada pertanyakan nabi, samamu. Saya tanya samamu. Apakah Paulus melakukan mujizat dalam nama Yesus? Apakah dia nabi? Ahai. Sekarang kalau kamu baca di dalam suratnya dia, di tengah-tengah jemaat ada rasul, ada juga nabi. Kedudukan rasul dan nabi itu tinggi mana? Kalau nabi langsung menerima wahyu dari Allah ya. Kalau rasul? Rasul pengajar dia. Mengajarkan apa yang diterimanya. Tinggi mana derajatnya nabi dan rasul? Nggak ada tertulis. Lah, ini kalau dia bukan nabi yang menerima wahyu Allah, kemudian dia mengajar, ajarannya dari mana? Kan saya bilang, dia pengajar bro. Kena lagi. Dia pengajar. Iya, pengajar ini mendapatkan materi pengajaran dari mana? Seniornya lah, seniornya. Kan Siapa diajari, seniornya kan disuruh Paulus? dia. Siapa Ananias seniornya disuruh. Paulus? Apa Tolong disuruh Yesus tunjukkan ini? surat Ananias yang diajarkan Paulus. Ada? Bukan. Ahai, Di situ disebutkan Saulus. Kena lagi. dengar, Kenapa ya. kamu begini? Sebentar. Kenapa saudara begini? Apa Nah, yang saya menyebabkan saudara mati akal? Hah? Bukan suatu. Iblis. Kita diskusi bang. Enggak, Anda mati Ya. akal. Anda mati Ini ya. akal. Pertanyaan saya Di sini. sederhana. Ayo. Ya. Ayo. Iya, bisa dengar ya. Nih, ya. Di sini disebutkan KPR Apa itu? 9 ayat 10. Di Damsik ada seorang murid bernama Ananias. Muridnya Dengar siapa? dulu. Muridnya Murid siapa? Yesus. Di mana Murid Yesus. tertulis kalau Ananias itu muridnya Yesus? Yang diantarin 70 orang itu. Bukan yang 12. Semua Ini. cuman remah-remah yang kau jadikan sebagai landasan pijakan dalam berdiskusi tentang agama lo. Remah-remah. Mana dalilnya? Aku yang memilih engkau yang 12. Salah satunya adalah 12, Ananias. betul. Mana dalil? Ya. Ah. Di situ tidak masuk. Ananias yang Mana 12 tidak dalilnya masuk. Yesus? Aku memilih yang 70. Mana dalilnya? Dia kan ada muridnya 70. Mampus. Kena Salah lagi. satunya Ananias. Tapi Kena yang Anda lagi. bilang betul. Ada Itu 12. Satu udah metong. Itu karangan gereja untuk mendudukkan Lukas Markus sebagai murid. Itu Nih, ya. karangan kalian. Dengar Sekarang dengar kembali nih. ke pertanyaan saya, saudaraku. Ini, dengar dulu. Yang datang kepada Paulus bacakan dulu, Bang. memakai Bisa, aku nama bacakan dulu. Yesus, tetapi bukan anak Maria. Itu siapa? Nih aku baca dulu ya. KPR 9 ayat 10. Kena lagi. Di Damsik ada seorang murid Tuhan. Aduh, bernama itu Ananias. karangan Lukas, nggak usah kau bawa itu. Itu karangan Lukas. Nggak usah kau bawa Udahlah. itu, saudaraku. Jangan kau Dia bawa harus mana? karangan Lukas. Tapi kenapa Yesus tadi kamu Anda ambil? Oke. Yesus Bang. dong. Yesus Dengar dong dulu. yang harus berbicara Siap, tentang Paulus, Ayo tentang berdiskusi. Ananias. Dengar Bang. Anda berdiskusi dengan Kuera, jangan menggunakan kecuali 4 gospel. Ayo. Ya boleh, silakan aja. Boleh. Silakan. Ya. Silakan. Jelas. Tolong tunjukkan Jelas kepada Yesus- saya, kepada saya di dalam pengakuan Yesus di 4 kitab saudara bahwa dia akan datang dalam rupa suara dan cahaya saja, bukan sebagai anak manusia. Silakan. Tidak ada. Tidak ada. Lalu yang datang kepada Paulus mengaku bukan manusia ini siapa? Jangan bawa kita dia. Enggak, Tadi. itu
Saya tidak Anda bawa udah saya kunci kitabnya. 4 gospel. Saya Bukan. tidak bawa kitabnya. Lah, kan? Saya tidak bawa kitabnya. Kan? Tetapi Guys, saya membawa lagi. agama lu. Saya bawa Dengar agama lu. dulu. Agama lu merasulkan Paulus dengan Saya udah 13 kunci. surat kepompong Dengar. yang dia punya. Sekarang. Ayo. Nggak Ayo. usah masuk itu loh. Ayo, Ngapain? Pak Gospel. Ngapain kau Apalagi? menjadi Kristen kalau kau tidak pakai suratnya Paulus? Coba. Kamilah yang mengakui, Ya, Anda kan nggak mengakui. mengakui. Jadi jangan pakai itu. Mengakui. Ayo. Gak ada cerita. Ayo. Jangan kau pakai Silakan bertanya. tipu-tipuan kayak begitu. Ini ada Jangan kau pakai 2,8 kilo. tipu-tipuan. Nih. Pertanyaan Coba saya kan Bang Zuma sederhana. bertanya ke saya, Di mana jangan Yesus menggunakan mengatakan Pak Gospel. akan datang sebagai bukan manusia? Di mana Yesus katakan itu? Di mana? Ada? Bang Zuma, Ada? suaranya nggak kedengaran. Ada Yesus mengatakan Oh, ya, udah kedengaran. ada Yesus mengatakan Udah kalau dia kedengaran. datang akan datang sebagai bukan manusia? Ada? Tidak. Tidak ada. Berarti Mati, yang empat gospel ya, 4 gospel. Iya, 4 gospel berarti ya. yang kalian ibadahi atas nama Yesus itu manusia atau bukan manusia? Dia anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16. Hei, Yang kami mulai sembah bengkok itu lagi. sang sumber, bro. Bengkok Baca lagi. ya. Dengar lu. Bengkok lagi. Loh. Bengkok lagi. Coba Berarti, ya. dengar. Dengar tuh. Yohanes 17 ayat 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Tuhan, bro. Jangan ngimpi. Tuhan itu nggak ada apanya, itu bahasa Indonesia itu. Bahasa Portugis nggak ada kata Tuhan. Apalagi bahasa kami, bahasa Bible nggak ada. Bahasa Ibrani tak kenal ada Tuhan, cuma Indonesia saja. Lanjut. Pertanyaan Yang saya. digompor-gomporkan. Siap. Pertanyaan saya, ketika Yesus tidak pernah mengajarkan dia akan datang selain sebagai manusia, itu bukan dia. Hanya Bapak yang tahu. Hanya Bapak yang tahu, bukan dia. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu siapa? Jangan bawa-bawa kitab Paulus, saya bilang. Kalau mau gentle. Saya tidak bawa kitabnya Ya, Rasulmu. jangan ikut-ikut dengan itu. Saya Mainkan di cuman bertanya, Matius, Markus, Lukas, sama Siapa Yohanes. yang datang kepada Paulus yang bukan manusia itu siapa? Baik. Di 4 gospel tidak ada cerita tentang Paulus, apalagi. Berarti Paulus ini rasul palsu. 28 tahun setelah Yesus terangkat ke surga baru dia muncul. Itu pun penyesat dulu itu. Berarti dia adalah rasul palsu. Bukan rasul palsu, Bang. Kenapa bisa? Kenapa Dia bisa muncul bukan? setelah bertobat. Ya orang bertobat gimana? Kenapa bisa bukan rasul palsu? Kenapa bisa? Kami sebut dia rasul pemberita, bukan nabi. Iya, siapa yang bisa kemudian memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus itu datang kepadanya adalah Yesus yang asli, sementara yang datang Di padanya mana bukan tertulis, asli. Bang? Di mana tertulis, Bang? Di dalam pengakuannya sendiri. Iya, di mana? Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor. Jangan bawa itu. Kamu sesat. Jangan bawa. Mainkan 4 gospel. Matius, Paulus Markus, Lukas, dan Yohanes. Paulus mengatakan Jangan bawa di itu. dalam Jangan karangannya. bawa itu. Paulus Ya, mengatakan dalam karangannya Galatia 1 nomor 1 nomor Oke, 11 silakan nomor aku nggak usah 12. menggunakan Paulus. Kita mainkan Tidak 4 bisa, gospel. nggak bisa karena Lah, Kristen lahir dari situ. tidak, Nggak bro. bisa. Kristen Tidak. itu lahir dari Paulus. Nggak bisa, Kristonos. tidak. Enggak. Tidak Ada bisa kamu pisahkan antara Dengar. Kristen dengan Paulus. Kisahnya Semakin itu, bro, kau kisahnya. menyembunyikan Paulus, semakin Dengar. ketahuan kalau ternyata Paulus Dengar. itu memang kalian malu mengakuinya. Berarti kalian Dengar. sadar. Dengar, ini dalilnya, Kalian Bang. sadar berarti bahwa Dengar. Paulus ini tidak layak menjadi rasul. Kenapa Baik, nih. kamu nggak mau menjadikan materi surat-surat kepompong miliknya Baik. itu untuk Anda jadikan Jangan sebagai menggunakan data? itu. Kenapa Anda Kisahnya mau jelas. gunakan? Kenapa? Ketika Barnabas pergi ke Tarsus ngajak si Saulus pergi ke Antioquia. Disitulah kata-kata orang Antioquia, orang pagan, ini pengikut Yesus nih, nah, gitu. Muncullah Kristonos. Tolong kau tunjukkan kepada saya surat Barnabas yang kau jadikan sebagai patokan di dalam gereja untuk menyembah makhluk yang saya keluar tidak dari kuburan. menggunakan dalil Silakan. Barnabas. Lalu kalau kau bawa Barnabas, Dengar. kalau ternyata kau nggak bakal. Dengar. Kau pakai surat-surat Paulus. Barnabas Kenapa adalah kau murid Yesus. sembunyikan? Dengar dulu. Ayo. Barnabas Host, adalah boleh murid nggak? Yesus. Kristen lain. Ya. Ini udah keok ini, udah nggak bisa lagi dia. Loh, enggak lah. Udah hancur. Keok. Hancur. Bukan, Bang. Sampai kamu nggak Saya mau menampilkan lagi Paulus.
Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor Jangan 12. bawa itu, Ah, itu Pak. nggak mau Jangan dia, bawa teman-teman. punya Dia Paulus. sudah ingkari Paulus. Dia sudah ingkari Paulus. Karena Anda Dia mengambil sudah dalil itu mengingkari untuk Paulus. menjebak. Bukan, itu data, itu bukan menjebak. Loh, Paulus mengatakan, kami punya. Paulus Bukan kamu mengatakan bahwa yang datang kepadanya mengajarkannya bukan manusia, tapi Baik. Yesus. Nah, Makasih, menurut Yesus, yang datang memakai namanya tapi dia bukan Yesus, itu siapa? Menurut Tak Yesus. ada. Tak ada. Waspadalah kepada titik-titik yang datang kepadamu memakai namaku. Ya, nabi palsu tuh. Udah turunkan aja, host. Ini nggak ada Takut gunanya. kan? Iya, saya takut. Turunkan Saya aja, nggak apa-apa, turunkan. Saya takut terkontaminasi gila kayak kau. Turun. Dibawa garuk pantat pakai kulit duren. Jangan di sini. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ada yang datang memakai namanya kepada Paulus, tetapi mengaku bukan manusia katanya. Siapa yang bukan manusia tetapi menggunakan nama Yesus Kristus? Menurut Yesus, itu siapa? Katanya sih penyesat. Apa yang kita hadapi, teman-teman kita Kristen hari ini, ketika kita berdebat dengan mereka, yang ada kita diajak sesat. Pasti itu. Pasti. Kita berdebat mana hukum Torah untuk Kristen. Entah kemana perginya. Loncat-loncat sana sini. Bertanya, Musa itu apa? Di mana dalam Al-Quran? Tertulis apa Nabi Musa? Dari umat mana? Dari bangsa mana? Siapa nama ayahnya? Berapa nomor sepatunya? Boleh minta nomor HP-nya? Ada aja tuh. Kenapa bisa demikian? Mereka menyembunyikan identitas mereka. Mereka tampil pakai hijab. Gak mau lagi menyebut nama Yesus, tapi Yeshua HaMashiach. Penyesat itu selalu tampil memperlihatkan sisi kepalsuan. Padahal tampilannya yang asli tidak begitu. Di gereja juga mereka tidak menyembah yang mereka sebut Yeshua. Mereka tetap aja menyebut Yesus. Hanya di depan kita berpalsu ria. Yeshua HaMashiach. Itu untuk menipu. Siapa yang suka menipu? Iblis. Oke, selamat sore. Langsung lari dia, Gurunda. Oh, takut dia, takut digundulin. Amanda, ini Kristen bukan? Biasanya nama Amanda Kristen. Coba. Halo, selamat sore Amanda. Kenapa minta naik gitu loh? Yang Kristen lah minta naik dulu, teman-teman ya. Tolong yang Islam jangan terlalu banyak lah permintaannya, pusing gitu. Ya. Halo, Jadi Bang. nanti kalau ada Kristen minta tolong supaya mereka jujur kepada kita, siapa yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria ini? Hai. Bisa nggak mereka jawab? Mungkin ini Gurunda yang baru datang nih, 2 orang nih. Ya, silakan. Yusuf, selamat sore. Halo saudara Yusuf Tampu Bolon. Horas Abang. Bang Tampu Bolon. Puasakah? Adalah. Kenapa minta naik gitu loh? Kalau tidak aduh, macet pula jaringan tuh. Sambil nyemel bodrek ini Islam kayaknya nih. Halo bro. Joseph Tampu Bolon ndak ngomong. Islam Kristen. Ya. Tolonglah jangan minta ya. Kalau ndak ngomong jangan minta juga gitu loh. Di bawah semua. Apa sih ndak boleh gitu? Itu ndak kan minta naik di siapa-siapa ndak ada sautnya kan gimana gitu. Yang di bawah itu jangan ketik begitu. Saudaraku ini siapa ini? Gita Brigit ini jangan sebut ketik gitu dong. Masa orang di belang-belaan? Lucu sih.
Selamat Ya, selamat sore. sore, selamat malam. Ya, sore, sore. Dari Papua. Oh, Kakak, sudah ya, malam di siap. sana, Kakak. Malam. Ya, Nah, oke, sudah malam silakan di Bro. Papua. Siap. Baru berbuka puasa juga nih. Oh iya. Dari sekte mana abang ini? Katolik, Protestan kah? Katolik, tapi ada Katolik, puasa. abang. Puasa juga. Hmm. Oh, iya iya. Pasca atau masuk pasca jadi. Iya iya iya. Iya. Tapi bukannya itu perintah untuk Bani Israel, Bang? Ah, Itu perintah orang untuk Israel. iya. Kita kalau Katolik kita memang setiap mau dekat pasca puasa. Maksud saya itu kan perintah untuk Bani Israel saja. Iya. Cuman maksudnya kan tidak tahu Mungkin apa? Kenapa saudara saya Papua puasa juga? Dalam agama kita kan tertulis. Dalam agama kita. Di mana itu abangku? Itu Radio kan Nisa lagi di luar ini kan. Kalau tidak oh, Nisa kasih lihat. itu kan ajaran Yahudi kok. Itu bukan ajaran ini Kristen. Orang-orang Roma Iya. tidak ada yang puasa setahu saya dalam pengajaran mereka. Orang-orang Athena juga begitu. Itu di mana bang? Abang dapat dalilnya di mana bang? Ya karena hukum itu hanya mengikat orang-orang Israel. Ah, Makanya tadi saya bertanya, kok bisa ada kitabnya orang Israel di Kristen, tapi saudara kita yang naik malah kesurupan, nggak ada yang bisa menjawab. iya. Karena dulu, kalau saya nggak salah ingat, di dalam Kejadian 49 nomor 27, Yakub itu pernah menubuatkan anaknya Benyamin ini. Ah. Di situ Yakub mengatakan begini. Di ayat berapa tuh bang? Di ayat berapa? 27 bang, dari Kejadian 49. Kejadian 49 Iya, yang ke-27. iya betul abang. Iya. Di situ Tuhan, Yakub mendapatkan penglihatan untuk seluruh anak-anaknya. Artinya bahasa kita, Yakub meramalkan masa depan keturunan cucu-cucunya atau anak-anaknya. Nah, tiba pada saat Benyamin dinubuatkan oleh Yakub, apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Jadi keturunan Yakub yang bernama Benyamin ini, keturunan Benyamin ini, itu lakunya seperti serigala. Merampas setelah makan, setelah mereka makan mangsanya, sorenya dia bagi-bagikan kemudian rampasannya. Jadi kelakuan daripada keturunan Benyamin itu serigala. Nah di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus ini mengaku sebagai keturunan Benyamin. Nah, kalau kita mendudukkan keturunan Benyamin adalah Paulus, dialah Paulus yang memangsa mangsanya. Siapa itu? Murid-murid Yesus. Setelah dia memangsa mangsanya murid-murid Yesus, dia mengambil ajaran Yesus, dia merampas ajaran Yesus, lalu dibagi-bagikan kepada Roma Yunani. Itu penggenapannya abang. Jadi kalian kenapa ada Taurat di agama kalian? Kenapa? Waalaikumsalam. Kenapa ada ajaran Yahudi di kalian? Karena itu hasil rampasan keturunan Benyamin yang dibagi-bagikan kemudian di luar dari Bani Israel. Makanya dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membagi-bagikan hasil jarahannya dari Bani Israel. Gitu bang. Makanya kalian memiliki perjanjian lama, kitab Yahudi, karena hasil dibagi-bagi dari Paulus.
Ini yang abang bilang Begitu. ini perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama, Oh, nubuatan kalau Yakub, nubuatan Yakub. hmm, Baca nomor satunya Bang di Kejadian 4 itu. Kemudian Yakub memanggil seluruh anak-anaknya. nomor Dan satunya nomor satunya di mana? Di kitab Kejadian apa? 49. Kitab apa? Kitab apa? Kejadian 49. Iya, kitab apa? Kejadian 49 kitab apa? Kitabnya, kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi di Perjanjian Lama. Iya, itu kan ada macam Markus, Matius, itu di mana? Di mananya? Taurat, Taurat. Tidak, Kemudian maksud saya di mana? Di mana dia punya macam Lukas, Markusnya itu di mana? itu Biar nggak kan bisa, ada. itu kan bisa berkecocok, Bang. Kalau Tidak. kita bicara tanpa dalil sama aja. Kalau abang cuma tahu kitab pertama nomor begini kan semua kan macam bagaimana? Ya kan, Tidak Paulus. paham aku, tidak paham. 13 surat Paulus itulah bukti cerminan dia jual-jual Taurat ke bangsa lain. Pada Iya, taat. 13 itu kan begini, Bang. Begini. Itu kan di dalam Alkitab itu bukan pakai nomor 1, nomor 2. Lalu pakai apa, Abang? Itu dia pakai macam di Injil ini Markus, Lukas begitu. Ya Kejadian 49. Iya, Kejadian 49 itu sih di mana bukannya? Ya di kitab Anda yang Anda ambil dari agama Kok saya Yahudi. bertanya kamu? Lucu, Bang. Eh, Sangat lucu, Bang. eh, Ini berundak susah dia. eh. Inilah yang Paulus Kalau gitu, katakan bahwa pengikutnya itu beda dimatikan akalnya. bedanya Al-Quran dengan Alkitabnya memang beda jauh, sudah beda jauh baru kamu. Siapa yang bukan bahas sama Al-Quran? Saya tidak menyamakan. Saya bilang Kejadian 49 nomor 27, bukan ayat. Kalian yang menyamakan kitab kalian dengan Al-Quran dengan menyebut nama ayat, Alkitab. Oke ya, jadi saudara-saudara sekalian, saya bacakan kitabnya Yahudi ya, nubuatan tentang Kristen. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah wahai anak-anakku berkumpul, supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku. Bla 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 bla. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Bla 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 bla. Yehuda. Dipanggil semua tuh. Semua dipanggil anak-anaknya. 12 anak Yakub dipanggil. Diramalkan satu-satu. Asher, kamu begini-begini. Yusuf, kamu begini-begini. Isyakar, kau begini-begini. Gad, kau begini-begini. Naftali, kau begini-begini. Dan kau begini-begini-begini. Tiba masa Paulus nih. Bapaknya Paulus, kakeknya. Benyamin, ya ayah. Seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi, Benyamin keturunannya memakan mangsanya. Dan pada waktu petang, keturunan Benyamin membagi-bagikan hasil rampasannya. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku, aku dari keturunan Benyamin. Lalu surat-suratnya mengambil Taurat, lalu membagi-bagikan kepada orang lain di luar Yahudi setelah dicabik-cabiknya. Itulah fakta yang terjadi hari ini. Makanya muncul pertanyaan, dari mana kalian mengambil terjemahan kitabnya Yahudi? Harusnya kalian menjawab, dari rampasan Om Paulus yang dibagi-bagikan kepada kami. Nah, itu baru betul jawabannya. Gak usah malu-malu ngakui. Itu fakta. Halo? Saudara Yosua? Adakah? Saudara Yosua?
Jangan malu-malu, Bang. Jadi tadi pertanyaannya saya ulang lagi ya, teman-teman sekalian. Siapa yang datang memakai nama Yesus kepada Paulus, tapi ternyata dia bukan anak Maria? Siapakah dia yang memakai nama Yesus, tapi bukan anak manusia? Siapakah dia yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus, tapi bukan anak Maria. Siapa dia? Oh, siapa dia? Yang datang dalam nama Yesus, tapi bukan manusia. Kami ini Gerunda. Jody, halo, selamat sore bro. Naik turun nih. Ngapain kalau hanya naik turun disapa nggak ngomong. Halo, halo Jody. Aduh, jangan minta naik lagi ya. Capek teman-teman naikkan gitu loh. Silakanlah Kristen yang minta naik lah teman-teman ya. Silakan naik lagi. Siapakah dia? Bukan manusia, ngaku Yesus. Bukan manusia, tapi bukan Yesus. Ngaku Yesus bukan manusia. Halo, selamat sore bang. Gus siapa namanya nih? Gus Ijana. Halo bro Gus. Kasih tuh Gus nih. Ya, kamu baba kucing kamu ya. Nggak ada yang jelas. Tolonglah yang minta yang jelas-jelas lah teman-teman ya. Pusing kita carinya. Ayo naik lagi yang naik. Ini 2000 orang, 2200 orang kemana nih? Kristen mana yang mau? Tolong yang bukan Kristen dulu diam di bawah lah. Saya nggak bisa ngatur. Mau nih mungkin. Yang bukan Kristen jangan minta naik dulu teman-teman ya. Pusing saya carinya. Ayo naik lagi Kristennya naik. Sudah punah kayaknya Gerunda. Pada takut semua dia. Iya, silakan. Anggaplah saya mute agar mereka berpikir, oh Bang Suma lagi istirahat, kan gitu ya. Ada dua ini Gerunda ini. Ini kripto yang tidak sadar-sadar. Kripto. Coba nih. Itu dua. Kucang lah. Coba ini Apa Gerunda. nih kucang? kucang. Ini aja lah kripto, kan tidak sehat bang kripto tuh, tidak sehat-sehat dari dulu. Ya. Halo bang Rogit, selamat sore bro. Bang Rogit. Selamat sore. Ya oke, silakan bro. Dengan siapa aku diskusi? Dengan Bang Suma langsung tuh, dengan Gerunda. Wow, dengan Bang Suma. Waduh, Ya. gimana Bang Suma mau lawan saya? Lawan perempuan aja nggak bisa, nggak mampu. Gimana mau lawan saya? Lawan Mikana aja seorang perempuan dia nggak bisa, nggak mampu. Apalagi lawan Pertanyaannya Mikana saya, itu apa laki-laki. hubungannya dengan akidah? Nggak ada hubungannya. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel.
Di dalam kitabnya orang Yahudi, Nabi Musa juga diteguhkan dengan Torah kepada Bani Israel. Udah selesai, ngapain dia tanya? Dia dari suku mana coba? Jadi, gila pertanyaan kayak gitu. Sekarang yang jadi permasalahan adalah siapa yang datang mengaku Yesus tapi bukan anak Maria itu kepada Paulus? Itu siapa? Kenapa dengan Mikana Bang Zuma takut? Kenapa? Emang ada dua Yesus, satu anak manusia, satu siapa? Yang satu ini siapa? Yang memakai nama Yesus ini siapa lagi selain Yesus anak Maria? Menurut Yesus. Lembutkan hatimu kawan. Tinggal kau jawab aja. Yesus mengatakan kepada muridnya, hati-hati. Hati-hati kepada iblis yang datang memakai namaku. Yesus tidak pernah berkata, hati-hati kepada iblis yang tidak bisa menjawab Musa itu dari suku mana. Tapi Yesusnya berkata kepada Bani Israel agar waspada kepada iblis yang datang memakai namaku. Nah, yang datang kepada Paulus tapi bukan anak Maria itu siapa? Yang ngaku pakai nama Yesus itu siapa? Hah? 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 Bang Zuma. Bang Zuma. Heran juga saya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh anak Adam menjadi penyembahku. Zuma, lembutkan hatimu Zuma. Kenapa kau berkeras hati? Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel agar hati-hati kepada iblis yang datang memakai namanya. Ada yang datang kepada Paulus tetapi dia bukan anak Maria. Yang menggenapi iblis yang datang memakai nama Yesus itu yang mana? Yang datang kepada Maria ibunya atau yang datang kepada Paulus yang bukan manusia? Bang Zuma, lembutkan hatimu lah Bang Zuma. Kasih kesempatan yang berilmu dulu lah. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh anak Adam menjadi penyembahku. Kalau lucu-lucu, kalau lucu-lucuan boleh juga. Kalau lucu-lucuan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak kapan aku bertemu dengan Yesus, dengan Paulus? Paulus tidak pernah menganiaya Yesus. Zuma, lembutkan hatimu. Kasih kesempatan yang berilmu dulu. Pergilah di hari Minggu. Bang Zuma, Tuhankanlah aku. Bang Zuma, kasihlah kesempatan yang berilmu dulu untuk diskusi. Iya. Jangan Bang Zuma pertahankan Bang Zuma, pernyataan Bang Zuma sama perempuan aja nggak bisa. Gimana lawan laki-laki? Cara penyesatan yang paling bagus itu adalah memang memakai nama Yesus. Karena kalau pakai nama Nabi Muhammad hanya mengajarkan orang menyembah kepada hakikat yang maha suci. Beriman kepada Nabi Isa. Tidak makan babi. Bersunat. Mendudukkan Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Kalau memakai nama Nabi Muhammad. Tapi kalau memakai nama Yesus,
orang menjadi penyembah makhluk bernama Yesus. Babi yang diharamkan jadi halal. Nonot yang sejatinya dipotong, dipelihara. Kalau memakai nama Yesus, tak ada lagi orang menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Itu waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Sekarang yang datang ketika orang Islam datang kepada Kristen, orang Islam memakai nama Nabi Muhammad. Sebaliknya, ketika orang Kristen datang kepada orang Islam, orang Kristen memakai nama Yesus. Jadi tanda-tanda penyesat itu memakai nama Yesus. Siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus? Kristen. Siapa penyesat itu? Yang memakai nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus? Kristen. Siapa penyesat itu? Yang memakai nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus? Kristen. Siapa penyesat itu? Yang memakai nama Yesus. Paham sampai sini? Lembutkan hatimu. Iyalah Bang Zuma, lembutkan hatimu lah. Di sini kan ada Pak Angon yang berilmu. Kenapa nggak mau mengalah dulu lah? Jawab pertanyaan saya dulu. Siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi bukan manusia? Itu siapa? Ayo. Zuma, dengan Mikana aja nggak bisa lawan. Gimana lawan saya Bang Zuma? Itu namanya on. Gak ada jawaban kan? Gak ada. Kalian tidak bisa menjawab. Kenapa kalian menyembunyikan identitas sembahan kalian? Tapi memakai nama Yesus. Katanya pengikutnya, tapi ibadah minggu. Katanya pengikutnya, tapi nyembah makhluk yang keluar dari kubur. Katanya pengikutnya, tapi kok semua ajarannya tidak sama? Katanya, jangan-jangan kalian pengikut iblis yang memakai nama Yesus. Biar dianggap paten. Mana jawabannya? Siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria? Itu siapa? Siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis. Iblis manusia atau bukan? Bukan. Yang memakai namaku. Nah, memakai nama Yesus tapi bukan manusia. Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi bukan manusia. Udah sampai sini paham gak tuh yang datang kepada Paulus? Sampai-sampai pengikutnya masuk ke dalam tanda-tanda buah daripada pengajaran Nabi palsu itu. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Sadar nggak tuh? Sadar nggak? Pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus. Ketika orang Kristen datang ke Islam, orang Kristen memakai nama Yesus. Islam datang kepada Kristen, Islam memakai nama Nabi Muhammad. Nah, penyesat itu, iblis itu datang memakai nama Yesus. Ayo. Sampai sini paham gak nih si Oon? Gak paham si Oon. Kenapa gak paham? Karena rasulnya si Yesus yang bukan anak Maria telah mematikan akal pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel. Celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang di luar Israel, untuk menjadi pengikut agamamu.
Dan setelah kau menjadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Celaka dong. Itu fakta, itu real. Belum sadar juga? Belum bang. Kenapa? Karena Paulus mematikan akal pengikutnya. Di mana tertulis? 2 Korintus 10 nomor 5. 1 Korintus 1 nomor 19. Tapi nggak begitu bang di situ. Itu karena kau baca terjemahan lain. Coba masuk ke original teksnya. Pasti ketahuan. Aku akan mematikan kecerdasan orang-orang terpelajar. Dan pengetahuan cerdas aku lenyapkan. Yeay. Itu belum seberapa tuh. Kalau 2 Korintus 10 nomor 5. Pengetahuan Tuhan aku tawan. Bah! Demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Wow, keren kali bah. Siapa yang datang kepada Paulus yang bukan manusia tapi mengaku Yesus? Yang kalian sembah setiap hari Minggu tanpa perintah dari Tuhannya Yahudi? Tanpa perintah dari Yesus anak Maria? Siapa itu? Saatnya kalian renungkan, saatnya sekarang kalian pikirkan. Maukah kalian mati dalam keadaan menyembah sosok tersebut? Gunakan hati yang lembut untuk menelaahnya. Demikian. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di tempat saya sudah hampir buka. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semuanya. Dinda Felix semuanya, Bang Angon, Mahadewa, Bang Goto, dan juga sahabat Ufti Esan dan juga Riki, terima kasih udah memberikan ruang kepada saya di Komal ini. Tetaplah belajar, tetaplah kemudian kita menelaah materi-materi yang bermanfaat dari narasumber-narasumber Islam dan jadikan semuanya sebagai edukasi amal jariah. Demikian sementara, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, ya jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah membuka kita. Lanjut dulu bang. Bang Gotong ada yang menghubungi bang? Ada bang, barusan Bang Fikri. Siap. Mana tahu bisa hadir di sana memberikan kesaksian materi-materi kristologi, silakan aja. Saya baru mau sapa Bang Suma sudah turun. Masih di sini bang. Assalamualaikum Ini ada... Bang Suma. Waalaikumsalam. Banyak guru-guru kita. Silakan. Saya adalah salah satu penggemar Bang Suma. Sama abangku, saya juga penggemar umat Islam. Di YouTube, di TikTok saya selalu mengikuti Bang Suma. Makasih banyak. Makasih ya bang ya, salam kenal. Si Kamale baca kita kau. Ni pa enteng isirit na. Pasti na minyo. Nasa minyo sari batang. Terima kasih dan selamat Bang Suma. Berarti tak mengungkap kebohongan na karesting. Siap 86. Di sini banyak guru-guru kita nih, ada pakar-pakar banyak sini. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama Sari Batang. Mari Ki. Assalamualaikum. Ayo Bang Goto silakan dilanjut. Silakan. Iya, oke. Itu Bang Rizky yang dari ini ya Bang ya? Yang dari Arimatea bukan? Bukan, saya selamat. Bukan. Maksud saya yang menghubungi Bang Goto. Sorry Bang Rizky, namanya sama Bang. Ya, saya kurang tahu yang menghubungi karena tidak menyampaikan juga identitasnya dari mana. Saya kurang tahu, tapi dia hubungi tadi. Iya, kita gali dari mana mereka, organisasi mana baru hadir kalau memang bisa hadir. Gitu Bang ya? Insya Allah Bang, hari Sabtu juga kan. Hari Sabtu nggak ada kegiatan juga kalau hari Sabtu. Iya. Hati-hati aja abangku. Oke semuanya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin masuk sedikit dulu, izin Os ya, karena kita edukasi sedikit ya terkait tadi kisah Rasul 94 ya. Memang saya pernah sampaikan berkali-kali bahwa Paulus itu menyebarkan ajarannya untuk mencari pengikut, memang masuk ke beberapa wilayah ya.
terutama kota-kota di seputaran provinsi Roma dengan Turki, memang tujuannya itu menyampaikan ajaran untuk meraup keuntungan pribadi dan pengikut ya. Itu jelas dalam sejarah kawan-kawan. Jadi ketika dia masuk di satu wilayah, dia tentu mengajarkan ajarannya sesuai dengan budaya, adat budaya daerah setempat. Jadi saya pernah bilang bahwa sinkretisme dalam Kristen itu memang betul nyata ada ya, di mana penggabungan ajaran-ajaran dari beberapa kebudayaan dicampur jadi satu, lalu dicampur dengan ajaran ketauhidan yang berasal dari budaya Yahudi. Nah, begitu. Jadi kalau kita mau menyambungkan ini ya dengan ajaran-ajaran para nabi, jelas tidak nyambung. Kenapa? Karena ajaran para nabi bentuknya, polanya ya, polarisasinya bukan berdasarkan dari sinkretisme tersebut ya, murni ajaran tauhid. Ya, makanya kalau abang membaca narasi-narasi Paulus mulai dari kisah para rasul ya, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, itu narasinya berbeda-beda. Kenapa? Karena tergantung ya adat budaya di mana Paulus masuk menyebarkan ajarannya. Makanya Paulus setelah dia keluar dari substansi ajaran Yahudi ya, dia balik kembali kepada Yahudi untuk mentahirkan diri. Dan Paulus sepanjang hidupnya memang tidak pernah menyuruh pengikut-pengikutnya untuk mengimani dan memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia. Kenapa seperti itu? Karena Paulus tahu bahwa ajaran yang disampaikan kepada beberapa jemaat ini bukanlah Injil yang diberitakan sebenar-benarnya, yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Makanya dia pulang mentahirkan diri. Jadi banyak alasan Paulus mengajarkan hal-hal yang terkesan aneh pada masa itu ya, bahkan beliau dianggap sebagai dewa ya, Kisah Rasul 14:12. Kenapa? Karena memang mencampur adukan ajarannya dengan ajaran tauhid Yahudi ya, dengan ajaran-ajaran dari bangsa Eropa yang kalau kita lihat memang berdasarkan ajaran pagan. Nah, kenapa surat Galatia ditulis paling awal oleh Paulus ya? Saya sudah jelaskan tempo hari sejarahnya di roomnya Bang Arif, bahwa surat Galatia ini adalah pusat dari ajaran Paulus yang meracuni iman Kristen. Ya, sebenarnya ini Paulus sendiri tidak pernah memerintahkan untuk diajarkan, tapi kalian sendiri ya, kesalahan di abad keempat itu di mana para tokoh-tokoh Katolik pada masa itu harus ya menggunakan tokoh Paulus ya, memanipulasi budaya Yahudi untuk mendirikan sekte baru. Jadi poinnya, semua ajaran Paulus itu ada di Galatia 3:13. Sebenarnya ajaran ini bukanlah ajaran asli Paulus, tapi ajaran yang diadopsi dari bangsa Celtic, suku Celt, yang hidup 800 tahun sebelum Masehi. Tapi kita skip saja itu ya. Jadi dalam budaya Kristen kita majukan saja ya, lain kali kita bahas itu panjang. Paulus mengajarkan penebusan dosa. Sebenarnya kalau kita pelajari baik-baik kawan-kawan, penebusan dosa itu sebenarnya sudah tertolak secara otomatis dari ajaran para nabi. Makanya ajaran Paulus itu, ajaran Kristen tidak bisa berkembang, tidak bisa diterima di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa yang dikatakan tanah kelahiran para nabi. Ya, tidak sukses Kristen di sana karena tertolak secara otomatis, karena mereka budaya Arab maupun Israel itu menolak sinkretisme. Ya, mereka murni tauhid. Ya, saya kemana sudah jelaskan sumber-sumber hukum Yahudi, kawan-kawan, itu disebut dengan halakha. Ya, jadi halakha ini kawan-kawan ya, kalau kita baca baik-baik sumber-sumber hukumnya, dari halakha itu diambil dari 3 sumber hukum. Yang pertama itu yang mereka sebut dengan Torah Sebikatab ya, Torah tertulis yang terdiri dari 613 misport ya, 248 perintah, 248 perintah harus dilakukan, 365 larangan. Yang kedua itu diambil dari sumber hukum yang mereka sebut dengan Taurat lisan atau Taurat Sebi Alpe ya. Taurat Sebi Alpe ini terbagi 2 kawan-kawan, Misna dan Gemara. Ini pun tidak pernah membahas tentang sinkretisme. Ya, lalu sumber yang ketiga dalam hukum halakha itu bernama minfak ya, dalam budaya Yahudi. Minfak itu kodifikasi untuk Misna dan Gemara. Jadi kawan-kawan, ajaran Yahudi dengan Islam kenapa diterima di tanah Arab Israel? Kenapa diterima? Karena memang murni ajaran para nabi yang lepas ya dari bentuk-bentuk ajaran yang berbau Helenistik. Beda Kristen. Coba lihat realitanya.
Yesus lahir di Yerusalem, di sana kan mayoritas Islam. Turki juga begitu. Jadi tertolak secara otomatis di tanah kelahiran para nabi, tidak bisa besar di sana. Kenapa kawan-kawan? Karena dasar ajaran dari Kristen adalah dasar ajaran yang dibawa oleh Paulus, bukan Yesus, ya. Seperti contoh, saya kasih contoh ya. Dalam Halaka, ya, ada di situ Sukah ya 5a ya, di situ menjelaskan kehadiran ilahi ya. Menurut Kristen, kehadiran ilahi ya yang mencaplok budaya Yahudi itu harus Tuhan turun ke bumi. Padahal menurut Rabbi Yossi ya, kehadiran ilahi yang dimaksud Suka 5a itu bukan Tuhan nusul ke bumi, karena akan melanggar apa yang tertuang dalam 613 Misport dan tertuang pada kitab Tawarik ya, yang kita sering baca 2 Tawarik 6:18 ya. Jadi tidak bisa. Menurut Rabbi Yossi, Suka 5a yang dimanipulasi oleh Kristen ini tidak mengajarkan Allah turun langsung ke bumi, tidak. Tapi sudah dijelaskan sebenarnya dalam Bible mereka, dalam Kisah Rasul 7:53 ya, bahwa hukum Taurat itu disampaikan oleh para malaikat dan kalian menerimanya, kan begitu ya, Kisah Rasul 7:53 itu kamu tidak menerimanya. Jadi ini Suka 5a inilah yang dimanipulasi oleh Kristen, lalu dicoba disampaikan menggunakan targum-targum yang dibawa, yang ditulis setelah Halaka ini sudah ada, seperti Targum Onkelos, Targum Yerusalem, Targum Yonatan bin Hesel. Adat dan budaya inilah yang dicampur baurkan, dimanipulasi, bahkan bukan dimanipulasi tapi dihancurkan oleh orang-orang Kristen di masa itu. Ini yang mereka tidak pelajari karena memang mereka tidak sampai situ, kawan-kawan. Ya, tidak sampai situ karena kita harus meneliti panjang ini, kita lakukan studi dalam, tentu menggunakan metode dasar penelitian. Salah satunya ya yang saya sering sebut studi komparatif, memperbandingkan satu budaya dengan budaya lain ya, satu kelompok dengan budayanya. Jadi studi perbandingan ini kita perlu lakukan agar kita tahu sebenarnya ajaran Kristen seperti apa. Kan begitu kawan-kawan. Padahal tertuang jelas dalam Bible mereka sebagai otoritas tertinggi ya, menurut Martin Luther yang kita sebut dengan apa, yang dikenal dengan nama Sola Scriptura. Penebusan dosa itu tidak dikenal dalam ajaran Isa ya. Bahkan dalam ajaran Yahudi sudah jelas, Yeskel 18 ayat 20 ya. Sebab orang yang telah berdosa itu yang akan mati. Anak tidak turut menanggung dosa bapaknya, bapak tidak turut menanggung dosa anaknya. Bahkan Isa sendiri Bang, dalam Matius 16 ayat 27 sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Isa berkata begini, sebab anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bayangkan itu. Isa sudah menyampaikan tidak ada penebusan dosa, semua manusia memang dihukum menurut perbuatannya. Bahkan Paulus membenarkan ya dalam Roma 14 ayat yang ke-12. Kenapa kitab Roma ini ya berseberangan dengan kitab Galatia? Sebentar saya jelaskan sejarahnya ya, kalau masih ada waktu. Jadi dalam Roma 14 ayat 12 Paulus berkata begini, demikianlah setiap orang di antara kita bertanggung jawab tentang dirinya sendiri di hadapan Allah. Paulus membenarkan bahwa tidak ada penebusan dosa, tapi di lain pihak Paulus mengajarkan. Kenapa? Karena adat budaya orang Roma pada masa itu dengan Galatia berbeda. Sebentar saya jelaskan. Jadi ketika Paulus menyambung ini dalam Galatia 6 ayat yang kelima, ya, di situ Paulus berkata begini ya. Sebab setiap orang atau sebab tiap-tiap orang itu menanggung beban dosanya sendiri. Jelas ya. Nah, kita lihat kolerasinya dengan ajaran Nabi. Ini sebenarnya berkolerasi. Bahkan dijawab ya. Kalau kita lihat dijawab baik dalam eskatologi Kristen. Kitab Wahyu itu adalah kitab eskatologi Kristen. Kawan-kawan, dalam Wahyu 20 ayat 12. Aduh. Ada telepon kayaknya teman-teman itu. Oke. Ada yang mau naik, Kristen yang mau bantah naiklah. Jin, sedikit menarasi ya, menguatkan Ya, saja lanjut. pernyataan Bang Jumat tadi. Boleh ya? Sambil nunggu Bang Goto. Baik, izin guru, sahabat semuanya, untuk menguatkan saja, kita sama-sama tahu ternyata hari ini sikap-sikap
penipu berbohong itu tetap dieksiskan, dilanjutkan oleh mereka-mereka yang ingin punya pengakuan dari orang-orang yang dianggap oleh mereka adalah calon gitu kan. Insya Allah kita sama-sama lihat dengan pakaian yang mereka pergunakan, data-data yang mereka pergunakan, menggunakan data-data yang diambil dari orang yang kemungkinan mereka anggap bisa dibohongin. Ya, saya mengutip pernyataan Bang Yuma tadi, bagaimana bisa perbuatan Paulus yang menipu ini kalian malah mengikutinya. Konsep yang Islam jual kepada kita adalah kebenaran itu harus diterima oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Kebenaran, baik, benar, indah itu harus diterima oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Ya, jadi tidak dengan kebohongan, manipulasi, berbohong, berdusta, menggunakan wajah-wajah yang bukan sebenarnya, kedok itu, insya Allah kita akan menolaknya. Yang saya tekankan di sini, saudaraku, bagaimana bisa Anda bangga? Coba catat. Anda bangga memenangkan suatu pertandingan, sesuatu apapun itu namanya, sebentar. Ya, tetapi Anda menggunakan cara-cara yang tidak fair. Saya yakin hati Anda akan mengatakan tidak nyaman dengan itu. Ya, kalau toh ada orang Muslim yang terjebak dengan tipu daya kalian, ya, cara-cara kalian yang memukul dan segala macam, tapi itu ternyata kalian berhasil karena kalian menggunakan data-data yang kami miliki, yang ada pada kami. Bukan pure benar-benar darah berangkat dari Anda. Pondasi yang Anda jual kepada kami, pondasi hasil ngambil dari orang lain. Ini suatu yang tidak baik, saudaraku. Ya, Anda menjual motor Harley, tapi ternyata mukanya seorang Harley, ke belakangnya adalah Ramijun. Ya, motor yang tidak layak untuk kalian jual. Apa bangganya kalian melakukan seperti itu? Ya, Mikana menggunakan jilbab, teman-teman kami menggunakan kopiah, menggunakan pakaian yang Islami, menggunakan bahasa-bahasa Islami. Katakanlah iya di antara kami ada yang tertipu. Apa bangganya kalian menjadi penipu? Apa bangganya Anda memenangkan suatu pertandingan tapi Anda dengan cara menyogok wasit? Nggak bagus. Ya, atau mungkin main sabun. Izin Pangun, saya lanjutkan dulu yang tadi ya, yang terputus tadi. Oh, siap. Saya tadi lihat antum lagi. Siap. Lanjut. Jaringan jelek ya, masih ada waktu sekitar 5 menit ya di sini ya, Makassar. Dengan senang hati. Lanjutkan. Siap. Oke, tadi sudah sampai ya. Jadi tadi saya nyambung di apa yang terakhir eskatologi Kristen ya, itu tercatat jelas dalam Wahyu 20 ayat yang ke-12. Ya, bunyi ayat itu seperti begini. Aku melihat orang-orang yang mati besar kecil berdiri di hadapan tahta Allah, lalu dibukalah semua kitab, dibukalah juga suatu kitab yang disebut kitab kehidupan, ya. Lalu manusia atau orang-orang itu dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Ini eskatologi Kristen, ya, sesuai dengan ada yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut. Dengan demikian, penebusan dosa batal secara otomatis dari kelima ayat yang saya sampaikan tadi. Dan Al-Quran turun untuk membenarkan ini. Jelas kawan-kawan ya, dalam surat Taha ayat yang ke-15, Bismillahirrahmanirrahim. Inna zata atiyatun akadu ukfiha litusakulu nasim bima tasa. Semua manusia akan dibalas sesuai dengan apa yang dia usahakan. Jadi menurut Al-Quran, apa yang dikatakan eskatologi Kristen dalam kitab Wahyu 20:12 ya, sama dikatakan Isa dalam Yesus dalam Matius 16 ayat yang ke-27, benar sebenar-benarnya karena Al-Quran membenarkan ini. Jadi semua manusia ini akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Dan Yahudi, ya, kalau kita baca hukum-hukum Yahudi juga pun menyampaikan pesan bahwa semua orang akan dibalas menurut perbuatannya masing-masing. Karena kenapa Yahudi mengajar Yom Kippur, Yahudi mengajar Pesa. Yesus mengajarkan Yom Kippur. Makanya dalam Bible sendiri jelas sekali dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya bagaimana caranya Yahudi mengajarkan keselamatan. Yahudi mengajarkan keselamatan itu kalau mengesahkan Tuhan. Kalau tidak